Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia dan kode-kode debutan di Timnas Indonesia di bulan Juni nanti akan terlihat nih Jebret Tim. Kita masuk di Timnas Day. Aku selalu tidak sabar untuk bisa ngobrolin Timnas Day bersama abang-abang dan kakak-kakakku ini ya gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan yang sekarang-sekarang ini cukup banyak. Ada yang kesana kemari itu banyak lah. Kita coba bahas beberapa yang kita sudah ada di rundownnya Abra Rizky. Pelatih Timnas U23 ketemu Jens Raven dan juga pelatih kiper Timnas ketemu dengan Kakak Cyrus Margono mempersiapkan Timnas U23 atau dapat kepercayaan untuk di Juni nanti. Kalau gue sih ngelihatnya untuk di kelompok umur ya. Kalau Bapak Rijal seperti apa? Iya sih buat kelompok umur sih karena pelatih U23 itu si Gerald itu ya. Gerald Vandenberg melakukan pertemuan dan memang Cyrus ini kan bukan nama baru lagi buat kita ya. Nama yang udah sering kita dengar dalam periode setahun terakhir atau lebih dari itu, dan menurut gue nama ini juga ditunggu-tunggu. Dan kalau untuk lihat talent pool di sana pun juga ada peluang dia untuk tampil di sana, jadi menurut gue sangat terbuka untuk itu. Dan selain Cyrus itu kan juga ada nama-nama lain yang dikaitkan juga untuk melakukan debutan di level U23 itu ya, kayak salah satunya Jens Raven yang menurut gue emang ini udah waktunya pemain ini buat naik kelas membuktikan gitu. kualitasnya lagi ya. Gue percaya banget dengan sistem reward ya, dan menurut gue dengan apa yang dia tunjukkan di level U19 dan di level U20 bersama coach Indra Syafri, dan ngeliat persaingan untuk pemain lini depan di kelompok umur U23, menurut gue dia udah layak untuk tembus ke sana gitu. Jadi menurut gue ini akan peluang sangat terbuka bagi dia, dan ini turnamen yang udah kita nantikan juga ya. Di tahun ini banyak banget turnamen untuk kelompok umur bagi kita, dan Jens Raven menurut gue peluangnya lebih besar dia dibandingkan Cyrus sih kalau menurut gue. Kalau harus dibandingkan dua pemain ini ya, gue malah lebih menantikan si Jens Raven naik kelas di level U23 ini. Kalau Mas Firsi ngelihat Cyrus Margono dulu deh, karena kan ini pemain sempat di Panathinaikos, terus juga sempat free agent, terus juga udah sempat nonton juga di GBK waktu itu. Terus sekarang gabung di Liga Kosovo. Kemarin sempat jadi salah satu pemain di tim Best Eleven kan, ya pekan ke-24 awal. Udah Maret layakkah dia untuk dipanggil timnas? Ya kalau kita lihat emang Cyrus KF Duka ngomongnya gimana Duka ini dan dia itu ya juga Cyrus ya, sorry nggak bisa nyebutin tim lo Liga Kosovo. Ini ya guys, ini nih nama tim ini nih. Abra tolong berar ya, belum ditulis juga tuh. Berar ya. Ya Liga Kosovo itu liga ranking 37 ya dari 55 negara di UEFA. Emang kompetisinya nggak seketat liga-liga lain. Dia bilang emang jauh juga. Kemarin salah satu media juga sempat ngubungin dia bilang emang kompetisinya dibandingkan dengan kasta teratasnya Yunani emang masih jauh lebih bagus Yunani pastinya. Kalau liga ranking 37 di UEFA itu artinya liganya antara Latvia dan Finlandia ya. Tapi at least dia itu starter di timnya, dia itu 9 pertandingan dan baru 10 kali kebobolan ya. Nah, itu jumlah yang bagus dan 3 kali clean sheet. Secara statistik bagus juga. Di level umur U23 ya, kalau kita mau lihat jebolannya tim U20 kan artinya ada kiper Ikram yang dari Piala Dunia U17, ada kalau lihat dari kemarin ada Wayan Arta, ada si Fitra Maulana juga ya. Dava itu kan di bawahnya lagi ya. Tapi kalau gue lihat sih ya Gerald kan dan tim kepelatihan kan lagi pingin bangun tim nih ya, pasti akan mencoba berbicara langsung satu sama lain. Berbicara dengan Jens, kita tahu dia pemain bagus, tapi yang kemarin kan dia juga struggling banget ya di Piala Asia itu. Tapi bukan hanya Jens, seluruh tim juga struggling. Whatever reason nggak bekerja lah. Cuman kalau Cyrus sih ya memang dia bisa jadi option ya. Dengan apa yang ada, kita tahu kiper yang bagus, pertahanan yang bagus itu biasanya akan membuat suatu tim akan lanjut nyaman. Tapi ya lagi-lagi kan kalaupun nanti dia ikut SEA Games ya bukan itu kan di luar kalender FIFA ya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa itu dia dengan klubnya. Bahkan kalau main di Piala AFF U23 ya, Juli, yang berikutnya ya Juli itu juga akan menarik seperti apa ya kalau dia bisa main bagus, tapi ya kalau enggak ya siap dengan penggantinya aja. Menurut gue untuk kelompok umur sih, tapi kalau untuk yang senior menurut gue masih
Belum lah, karena kita justru periode Juni itu kan udah kita nantikan gitu. Kapan pemain-pemain timnas ini punya periode yang cukup untuk mempersiapkan diri. Karena itu sesuatu yang nggak pernah mereka dapetin sejak mereka didapat status kewarganegaraan di sininya kan. Di pertandingan game week pertama ya nggak ada preseason gitu, langsung kecebur buat ketemu lawan berat. Di periode Oktober juga kayak begitu, lawan Jepang juga kayak begitu. Dan ini periode yang menurut gue cukup privilege bagi kita gitu, karena ada momen yang season kelar, masih ada Serie A waktu. tuh terakhir kapan ya Serie A? Nggak beda jauh ya. Sama Beda IPL jauh. Mei ya. Periode Jauh itu. ya. Jadi dalam artian mereka semuanya itu hampir punya jeda 2 minggu dalam menuju game pertama kita di 5 Juni gitu. Jadi menurut gue ini sesuatu yang belum pernah kita dapetin dalam periode 1 tahun ke belakang, dan ini harus dimanfaatkan dengan tim yang ada aja dulu. Jangan ada penambahan, mungkin penambahan 1 atau 2 itu akan bagus untuk penyegaran ya. Tapi untuk nama baru banget macam promosi dari level junior langsung ke level yang ini, menurut gue masih terlalu dini bagi gue sih kalau Lagian menurut gua kalau senior ya, kalau ngomongin senior si Hernando sama Nadeo juga udah cover yang cukup Pengalaman bagus juga sih ya, dari ada juga. dengan Emil yang kemungkinan besar kalau dia nggak ada cedera ya. Pas juga nggak Dia main akan kan, main, gitu. pas nggak main. Problemnya memang kalau si Palermo ini main terus sampai playoff ke Serie A, itu aja yang bikin waktu dia Jadi bergabung mepet dengan banget, tim ya. mepet sekali gitu. Tapi memang dengan kehadiran Emil kan pas banget dengan bisa mendapat kartu kuning, pas banget. Jadi momennya dapat ya, kita akan ada beberapa perubahan nih jelang ronde laga Juni. Lino kartu kuning, si Ragnar juga udah 5 pertandingan terakhir nggak main karena virus itu. Ada Kevin Dix cedera hingga akhir musim. Jadi ya kalau kita bahas dan Pak Erick kan juga bilang nggak ada naturalisasi yang baru ya, tapi memang membangun tim U23 ini sebagai pathway, fondasi, sebagai jalan menuju tim utama ya emang harus tepat. Dan kita lihat pemain-pemain di U23 bagus-bagus kok, ada Kadek dan lain-lain. Itu tim yang bisa jadi untuk bersaing di level lebih tinggi, dan harapannya kan memang targetnya adalah mempertahankan medali emas SEA Games. Nah ini nih yang kita harus juga ambil lagi gitu, kita harus pertahankan, karena kemarin kita akhirnya mendapatkan SEA Games medali emas pertama sejak 91. Dan sekarang ya persaingannya juga secara regional ya, kayaknya Thailand juga nggak terlalu bagus regenerasinya deh. Vietnam yang rada ngeri kemarin di Piala AFF, tapi juga karena Rafaelson yang juga cedera. Nah habis itu ya kita akan lihat ke depannya. Oke, kalau ngomongin spektrum yang lebih luas gitu ya Jal ya. Setelah tadi kita ngomongin soal Margonda dan juga Jens Raven, sebenarnya apa sih yang harus benar-benar dipersiapkan, apalagi untuk tim kepelatihan di kompetisi yang selanjutnya SEA Games ini kan. Mungkin tadi Mas Firly juga udah mention soal emas nih. Nah, ini kan sebenarnya balik lagi ketika kita ngomongin kelompok umur dapat medali dengan pelatih sebelumnya gitu ya, yang memang sudah top tier gitu. Pak Indra juga udah sangat top tier. Nah, ini untuk yang ya new phase lah, ini adalah fase baru lah. Lo ngeliatnya spektrumnya tuh apa sih yang benar-benar ini harus benar-benar dimatengin, difokusin tuh apa? Gua rasa yang perlu dimatengin ya dari segi pemahaman taktik sih ya. Karena kalau dari bandingin yang sebelumnya kan ada perbedaan taktik yang cukup beda lah, dari level yang bersama Coach Indra Syafri dengan tim yang level senior. Biasanya formasinya pun beda, taktik juga kerap kali berbeda. Tapi kalau untuk sekarang gua rasa perlu juga, apabila bisa dilakukan ya, hal yang bisa bersinergi di antara hal itu gitu. Dan walaupun yang di turnamen SEA Games terakhir emang mengesankan banget sih ya, taktik kita bersama Coach Indra, mentalitas kita juga diuji banget sampai final, yang mana ada prank dulu kan waktu itu, yang prank tuh ini kan ya, yang udah full time dikiranya tahunya masih berlanjut kan. Ini itu ujian mentalitas yang luar biasa, dan ini bakal jadi ujian mental bagi para pemain-pemain ini juga. Dan coach ini juga masih baru, belum pernah dapat kesempatan buat megang ini sebelumnya. Jadi menurut gue bakal jadi pembelajaran yang mahal banget bagi para coach ini dan juga bagi para pemain ini, dan jadi ajang seleksi tentunya. Karena kalau ngeliat contoh dari negara-negara lain, ternyata banyak loh, kayak tim yang dari China kemarin ya, tim yang segrup sama kita tuh, dia ngomong katanya bakal jadi ajang seleksi yang Piala Asia U20 kemarin. Dan benar, nyata nama-nama yang bersinar di level U20 langsung dipromosin ke level senior di game week yang kemarin lawan Arab gitu. Jadi menurut gue itu bisa jadi contoh gitu ke kita di level U23, kalau ada yang bersinar ya bukan nggak mungkin bakal dapat panggilan ke depannya gitu. Kalau Dan kita tim ini U23 ini kan emang udah basically mereka yang main di Piala AFF kemarin ya. Karena itu tim yang emang dari awal dibilang federasi juga bilang ini akan dipersiapkan juga untuk menuju SEA Games, memberikan mereka pengalaman bertanding lawan tim-tim senior. Emang hasilnya jauh dari
ideal ketika di Piala AFF terakhir ya, saking nggak idealnya sampai coachin juga harus pergi dari jabatannya. Tapi memang core tim ini udah ada, at least udah dalam setahun ya. Gerald dia bertugas untuk membawa prestasi juga ke tim ini, tapi sekaligus juga itu tadi memberikan pathway bagi para pemain U23, U20 ini untuk naik ke jenjang berikutnya. Dan karena dia anggota dari kepelatihan Kluivert juga ya, seharusnya kesinambungan antara age group ini akan ada, dan itu emang idealnya dari U17, U20, U23 dan senior. Seharusnya emang selantai, sejalan, sepemikiran. Tinggal bagaimana ya. Kita masih menunggu, kita ada Jory Cruyff, tapi kita masih menunggu siapa direktur teknik kita yang katanya dalam bulan-bulan ke depan ini akan ditentukan. Ada bocor-bocoran tipis nggak nih dari mana nih kira-kira nih Mas Firzi? Belum. Info satu bisa kali. Yang satu yang lain lagi. Lagi sibuk dia. Ada urusan lain dia. Itu dia. Jadi memang akan menjadi yang patut ditunggu sekali untuk adik-adik kita di kelompok umur Garuda. Semoga pastinya kita mengharapkan yang terbaik untuk semua kelompok umur, jenjang karirnya, sinerginya sampai nanti ke senior. Pokoknya all the best gitu ya. Tapi ngomongin soal ya harapan ini juga yang lagi rame nih Suf. Kemarin waduh lagi rame nih katanya ada yang satu pemain diaspora yang pengen didatangkan untuk timnas Indonesia. Mungkin ya, buat jebret tim yang belum tahu, pemain wanita ini bernama Jenna De Jong atau De Jong sih dipanggilnya. De Jong sih. De Jong ya, kayak Mawar De Jong gitu ya. Kenapa itu nama aktris ya? Oke, ngelihat fenomena yang sebenarnya ternyata dia bisa speak up gitu ya. Ini Mas Firzi tiba-tiba langsung kayak pengen ngomong apa gitu. Karena ini Mas Firzi aja. Firzi dulu aja dikit lah. Ini ada beritanya nih. Oke. Berita langsung dari Jenna De Jong ya. Iya, saya dapat panggilan timnas Indonesia untuk diisi di Jepang. Tapi saat itu saya sedang alami cedera. Dan pokoknya ini the rest, silakan teman-teman baca sambil gue coba tanya sama Rizal Ujal. Ini pemain ini speak up gitu ya, Jenna De Jong, pemain sepak bola keturunan Indonesia. Dia juga menjelaskan bagaimana konteks sebenarnya ada apa versinya dia nih. Nah tapi ada beberapa memang yang sudah bapak-bapak yang punya kepentingan yang di federasi ya federasi kebijakannya, pemangku kebijakan, terima kasih Abra bantuannya untuk nyapuin saya ya. Ini ya punya jawabannya masing-masing juga. Lo coba memetakan kita sebagai netizen gitu melihat seperti itu, tanggapannya aja? Ya tanggapannya jelas kalau ada dua versi gini gue juga bingung juga sih ya. Yang mana ya? Versi begini kan yang mana gue harus yang bisa versi yang detail sama versi yang enggak gitu maksudnya. Versi itu menurut gue agak membingungkan dan memang kan kalau kayaknya udah ngakuin juga sih ya kalau memang dari bentuk komunikasi kerap kali terjadi hal-hal yang membingungkan kayak begini. Ini memang masih menjadi PR bersama dan menurut gua kalau emang idealnya kalau pemain masih cedera ya sebaiknya fokus ke pemulihan aja dan mereka udah tepat untuk ngelakuin itu. Dan menurut gua terlepas dari itu dramanya menurut gua udah mulai banyak juga nih dan gua udah terdistorsi banget sama drama-drama kayak begitu. Dan ya kalau kata Mourinho, I prefer not to speak lah ya. If I speak, I get into trouble. I speak, I'm in trouble. Itu kayak waktu dia pas cabut dari MU ya. Nyambung situ terus. Jangan diomongin lah. Kalau Mas Fierce, ya kalau dengar-dengar baca-baca emang ini masalahnya emang she said he said ya. Jadi siapa yang kebenarannya ada di siapa. Tapi biasanya emang segala hal yang berhubungan dengan timnas pasti ada beberapa layer. Kalau ada beberapa layer yang dimainkan di publik, ada layer lagi di bawah itu. Tapi ada lagi di bawah itu. Jadi emang kita kalau menurut penjelasan dari federasi kan emang dari Exco juga dari Mbak Vivin dari Bang Arya juga bilang kayak ini pemain ini nggak sesuai dengan coach ini ya, coach Satoru ya, coach Mochi. Coach Mochi bilang bahwa ini mungkin itunya nggak cocok karena mereka berpegang bahwa naturalisasi semua harus melewati pelatih. Tapi katanya emang Jenna bilang dia lagi cedera, dipaksain datang, nggak maksimal dan lain-lain. Dan akhirnya dia bilang federasi melakukan ini, terus akhirnya diblok dan lain-lain. Ya ini terjadi kebingungan kita sebagai supporter. Karena menurut gue pribadi gitu ya, mungkin Dazuf juga punya versi sendiri. Menurut gue apapun problem ya di dalam sana, at least kita sebagai netizen, sebagai supporter tuh bisa mendapatkan jawaban yang lumayan pretty clear, yang cukup jelas ada apanya, kenapanya gitu. Karena ya berkaca dengan
perkembangan timnas sekarang pasti tuh ada aja yang sensitifnya, ada yang positifnya, atau mungkin kayak misalnya nih gue nggak tahu ya Mas ngelihatnya, apakah mungkin bisa ada mediasi antara keduanya, kedua belah pihak ngasih tahu ke preskon gitu, oh ini loh sebenarnya yang terjadi kan, cuman sekarang sampai di kita siaran belum ada tabayunnya. Tabayun nggak tuh bahasanya. Nah, lo aja ngelihatnya sepertinya ya dengan lu tadi bilang udah apa tadi bahasa lu udah yang mana gue lupa kan pokoknya udah sampai yang kayak capek lah gitu kan. Yang kayak gini-gini tuh kerap terjadi apalagi kalau soal konteks komunikasi. Berarti ini mirip kayak Elkan Bagot juga ya, masalah di komunikasi terjadi di level senior kan itu terjadi. Emang komunikasi kan kerap kali kayak begitu ya, dan kita tuh jadi maknanya itu jadi bersayap gitu yang kita terimanya gitu. Kayak contoh komunikasi soal awal-awal kedatangan Martin Pas, cedera apa enggak cedera aja kita juga bertanya-tanya kan, nih sebenarnya cedera apa enggak, tapi info dari Bung Harpa latihannya getol banget nih infonya kan, jadi itu bertanya-tanya juga. Jadi makna bersayap sih baru sih menurut gua Jal. Biasa kan dua mata pisau nih. Ini makna ini bersayap ya, makna bersayap nih. Mau kemana tuh maknanya tuh? Ya ibarat kata itu kan enak gitu ya. Gitu kerap. Tapi fakta yang nggak bisa dihilangkan ya, emang Coach Mochi ini dengan timnas putrinya memang lagi dalam tren yang bagus banget sih ya, dalam tren yang lagi positif banget, dan memang ini tim yang sebenarnya masih layak untuk bisa dia pegang lagi dan dilanjutkan, masih bisa berkembang banget ini tim ya. Bahkan siapa kemarin Sineman ya, umur segitu bisa jadi top skor kita di level timnas all time ya, all time. Dia hard work beat talent sih menurut gue Coach Sineman sih ya. Jadi emang bersama Coach Mochi timnas wanita ini memang lagi tren yang bagus, dan memang kalau ngambil dari pihak yang PSSI ya, ini kalau tim harus bisa bersinergi dengan pelatihnya itu ada benernya juga. Jadi pihak yang mana ini menurut gua harus ada mediasinya sih, bener kata lo. Tapi kita nggak bisa langsung lompat ke konklusi siapa yang ini siapa yang itu sih sekarang ini. Dan emang kan mungkin diwarnai juga dengan ekosistem putri yang lagi dibangun ya, sepak bola putri yang lagi dibangun, liga kita masih belum punya dari 2019. At least sekarang akan ada Piala Pertiwi U14, U16 untuk menjaring talent-talent untuk ikut Piala ASEAN Girls Championship U17. Dia itu Coach Mochi juga. Jadi emang ekosistemnya lagi dibangun, dan untuk sementara kita mengisi pemain-pemain yang ada dengan para diaspora kita dari luar. Stalin, Estella dan lain-lain, dan kita lihat ya emang gesekan-gesekan ini dengan apa yang kita lakukan pasti ada ya kesalahpahaman, komunikasi jarak jauh dan lain-lain. Ya harapannya ke depannya emang itu balik lagi komunikasi yang lebih baik ya antara kedua belah pihak, dan ya menghilangkan ini lagi biar nggak ada spekulasi ya, betul mainan di media. Karena kan sebenarnya kalau kita sebagai fans, sebagai supporter, sebagai warga negara Indonesia pasti pengen paling yang terbaik buat timnas kita gitu ya. Jadi kita juga ingin melihat apa ya, kita juga pengen dikasih ketenangan juga gitu. Kita mendukung, oh ternyata ada masalah ini loh, oh ternyata solvingnya seperti ini loh gitu. Jadi emang harapan itu ada, jadi yang paling baik juga untuk timnas Indonesia, untuk kelompok umur, untuk yang cowoknya, untuk ceweknya, semuanya all the best. Gitu. Dan semoga cepat clear lah ya masalahnya. Jadi kita bisa fokus untuk perkembangan tim nasional Indonesia nanti. Betul sekali. Terima kasih Bung Mardel. Terima kasih dan juga Mas Firzi DPS di hari Jumat ini. Kita siap-siap merayakan episode perpisahan dengan gelar 19. Oh, sombongnya udah mulai kelihatan. Besok udah 20. Tapi nggak apa-apa. Lu sombongnya, tapi lu sombong nggak bilang quadruple ya. Nah, itu dia. Thank you guys. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.